Saudaraku, saya akan urun rembuk lagi ya mengenai sangat pentingnya kita segera membentuk tim gabungan pencari fakta atau ya katakanlah fact finding commission tentang lenyapnya atau kematiannya dari 6 laskar FPI yang saya yakin memang sudah tidak akan ada lagi pengadilan untuk mengurai siapa yang sesungguhnya harus bertanggung jawab. Kisah pembunuhan 6 anak muda ini oleh polisi, oleh polisi seperti yang dikatakan Kapolda Metro Fadil Imran, itu tentu akan mengusik banyak orang. Bahkan kalau ini ditelusuri dengan baik, tidak mustahil akan mengungkap jaringan-jaringan di atasnya lagi. Posisi-posisi di atas sekedar Kapolda, bisa jadi Kapolri, saya nggak tahu, bahkan mungkin Presiden, nggak tahu, bisa jadi. Sehingga banyak ada kelompok-kelompok yang berkepentingan agar ini tetap tertutup dengan rapat. Nah, untuk itu saudara, kita mendorong dibentuknya tim gabungan pencari fakta. Walaupun pemerintah melalui Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak berniat membentuk TGPF, silakan aja. Pemerintahan inilah ya. Bagaimana dari awal pemerintahan ini menghandle isu-isu agama. Dari awal. Seandainya negara hadir secara benar, ini kan orang cuma pengen ngobrol sama presiden. Presiden yang sebelumnya mereka pilih. Presiden yang kata-katanya memang harusnya lebih kuat dari seluruh kata-kata yang bisa keluar. Orang ini cuma pengen ngobrol. Kenapa kalau presidennya nggak datang, Assalamualaikum Bib, Assalamualaikum Kiai, Assalamualaikum Ustadz, terus dia peluk di situ? Gimana kita makan nasi kebuli dulu, ya kan? Atau kita ngopi dulu, apa yang kita perlu bicarakan, kita selesaikan? Kan cuma mendengar itu yang diinginkan. Tidak ada kelihatan ada reaksi. Apakah ada kesibukan untuk datang memeluk keluarga korban, saya bersama saudara, habis itu berpidato. Persekusi terhadap ulama, terhadap kiai, ini adalah hantaman kepada jantung bangsa kita. Kita harus menjaga kiai kita. Panggil Panglima TNI-nya, panggil polisinya. Apa ini? Usut ini tuntas. Tiba-tiba setelah itu ini ada musibah lain yang kita hadapi, tiba-tiba sibuk. Seperti yang dikutip oleh Pak Rocky. Terus terang Pak Rocky berani mengutip, saya terus terang nggak berani mengutip Pak Jokowi itu. Karena standar dari kata-katanya terlalu sederhana. Kalau dia presiden, ini kan momentum. Ini bangsa kita diserang berkali-kali, kita nggak ngerti bahwa kita diserang. Dan presidennya cuma bilang begitu. Jadi kesimpulannya, menurut saya Bang Karni, pertama-tama kita memerlukan rekonstruksi terhadap cara kita melihat persoalan dan juga cara kita melihat agama sebagai khazanah yang merupakan kekayaan kita, baik karena sejarahnya maupun kemudian karena konsepsi kita dalam bernegara ditentukan oleh dalil-dalil yang datang dari agama, Pancasila dan lain-lainnya. Yang kedua, soal kompetensi negara. Begitu banyak aparat ya, seperti bukan saja tidak mampu membaca apa yang terjadi, seolah-olah orang-orang ini datang dan melapor kepada presiden bahwa Bapak Presiden, ini ada Ustadz diserang, presidennya diam. Habis itu Bapak Presiden, ini ada gereja diserang, lalu presiden bicara. Investigasi yang dilakukan Komnas HAM atas tewasnya 6 anggota Laskar FPI memasuki tahapan akhir. Saat ini,
Komnas HAM sedang melakukan finalisasi laporan insiden yang terjadi di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 itu. Saat ini sedang dalam tahapan finalisasi laporan peristiwa kematian 6 anggota Laskar Khusus FPI, ujar Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Khairul Anam dalam keterangan tertulisnya Rabu 6 Januari 2021. Dalam tahapan finalisasi ini, Komnas HAM masih mengamati kembali sejumlah bukti video dan screen capture yang berkaitan dengan peristiwa itu. Komnas HAM juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang memberikan data. Dari 8.000 lebih video dan ribuan screen capture mewakili beberapa titik, seluruhnya sedang diamati kembali dan pendalaman oleh para penyelidikan Komnas HAM RI, ungkap Anam. Anam berharap finalisasi laporan ini dapat berjalan lancar, sehingga peristiwa yang mengakibatkan tewasnya 6 pengikut Habib Rizik Syihab ini dapat dilihat terang. Tim penyelidikan Komnas HAM RI berharap tahapan ini lancar dan peristiwa tersebut segera dapat terlihat secara terang benderang, jelas Anam kembali. Diketahui, ribuan video diperiksa Komnas HAM terkait insiden kilometer 50 Jakarta Cikampek yang menewaskan 6 pengawal Habib Rizik Syihab. Ada lebih dari 8.000 video yang diperiksa Komnas HAM. Komnas HAM menjelaskan, hampir keseluruhan video yang diperiksa ini terkait dengan bagaimana perjalanan yang ada di lokasi kejadian. Jadi perjalanan mobil yang teridentifikasi di lokasi itu, kami saat ini sedang memastikan lagi, ujar Anam. Komnas HAM juga sudah melihat video tersebut secara acak di sepanjang alur peristiwa tewasnya pengikut Habib Rizik Syihab. Saat ini Komnas HAM akan terus dalami terkait video tersebut. Kita lihat lagi biar rapi dan semoga sesegera mungkin cepat selesai, kata Anam. Tanda tangani petisi muncul di media sosial Twitter dan menjadi trending topik Rabu 6 Januari 2021. Melalui tanda tangani petisi, warganet meminta Presiden dan DPR RI untuk membentuk tim pencari fakta terkait tragedi penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam. Petisi yang dibuat oleh Agus Widodo itu telah ditandatangani lebih dari 1.900 netizen dan ditargetkan menjadi 2.500 tanda tangan. Petisi itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua serta para Wakil Ketua DPR RI. Pada tanggal 7 Desember 2020, tepat jam 00.30, telah terjadi tragedi tertembaknya 6 Laskar FPI yang mengawal Habib Rizik Syihab. Dalam perjalanan di jalan tol Jakarta Cikampek, ada dua versi berbeda antara Polri dan FPI. Publik perlu kejelasan bagaimana kejadian sebenarnya. 6 warga sipil telah terbunuh. Harus ada kejelasan sehingga ada alasan hukum mengapa nyawa 6 anak manusia bisa hilang, tulis Agus Widodo dalam petisi yang dibuat di situs www.change.org Rabu 6 Januari 2021. Beragam komentar dituliskan dalam petisi tersebut. Rata-rata netizen menginginkan adanya keadilan dan fakta kebenaran yang sesungguhnya. Diketahui sebelumnya, pasca penembakan 6 anggota Laskar FPI di jalan tol Cikampek kilometer 50, polisi dan FPI sama-sama memiliki versi yang berbeda. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menjadi lembaga satu-satunya menangani kasus itu belum juga mengumumkan hasil investigasinya. Politikus Fahri Hamzah menyebut bahwa Indonesia tidak pernah mendapatkan ancaman dari agama, terutama agama Islam. Hal ini diungkapkan Fahri Hamzah saat melakukan orasi memperingati hari lahir Pancasila yang dibagikan di akun YouTube Fadlizon Official pada Senin 4 Januari 2021. Dalam penjelasan, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa Republik Indonesia dari sebelum merdeka hingga sekarang tidak pernah luput dari perjuangan tokoh-tokoh Islam. Yang bisa memberikan komando berperang itu ya para ulama. Hanya fatwa ulama yang membuat orang mau mengorbankan jiwa dan raga. Jelas Fahri Hamzah seperti dikutip pada Selasa 5 Januari 2021. Bahkan politikus asal Nusa Tenggara Barat ini menjelaskan bahwa dulu saat para ulama berjuang, mereka tidak memerlukan surat keterangan atau SK. Dan seluruh perang-perang kita ini sebenarnya tidak ada SK-nya, tidak ada undang-undangnya.
Ini semua adalah fatwa ulama, jelasnya. Hal itulah justru yang menimbulkan kedekatan antara agama dan negara pada zaman itu. Ia juga menyebutkan bahwa masalah yang terjadi saat ini di Indonesia seperti pembubaran FPI dan penanggapan Habib Rizik Syihab, lantaran adanya pihak-pihak yang belum bisa menerima sejarah Pancasila sebagai jalan agama. Problemnya sekarang dalam perasaan. Ada di antara kita ini yang belum bisa atau belum mau menerima sejarah Pancasila apa adanya. Misalnya Pancasila sebagai jalan agama, jelas Fahri. Tak hanya itu, Fahri menyebut bahwa dirinya kecewa dengan tokoh-tokoh tua yang suka mengganggu orang Islam. Ia mengungkapkan bahwa saat ini yang menjadi ancaman bagi negara ialah orang-orang yang menganggap bahwa konsepsi dasar sebagai ancaman. Ada yang ingin memecah belah kita, menganggap konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada Republik. Menurut saya, inilah yang menjadi ancaman dan bahaya kepada negara kita sekarang, tambah Fahri Hamzah.